kecelakaannya katanya karena standar motor dia jadi nyangkut ke beca karena di pinggir ada beca. Mungkin dia kagok ya apa gimana gitu kan. Ke pojok ke sana gitu. Iya, kebentur gitu. Dari sana ada truk. Nah, si Bibi itu jadi kelindes gitu. Aduh. Cuman saksi yang ada di situ semua cerita bahwa aku kemasukan sama almarhum bibi aku gitu loh. Jadi pas aku kemasukan itu aku minta kopi, minta rokok sambil ngomong aku minta tumbal gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri sama gue Randi Mulya. Dan kali ini gue udah mendatangkan narasumber seperti biasanya. Dan kejadian janggal yang dialamin menyangkut tentang kepergian keluarganya, kerabatnya, dan banyak hal-hal janggal lainnya yang menyangkut tentang hal ini. Kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Halo Kak Tasya. Halo. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Kak Tasya, nanya-nanya sedikit tentang apa yang dialamin ini ya. Ini kejadian di tahun berapa sih Kak sebenarnya? Ada sih 2012 ya. Sekitar 2012. Oke. Nah, ini yang berpulang ini, yang pergi ini siapanya Kak Tasya nih? Bibi. Jadi, iya. Oke. Nah, ini keluarga dari siapa? Dari aku. Dari ibu. Ibu. Oh, keluarga dari ibu. Dan sebenarnya satu hal yang paling krusial sih yang mau gue tanyain, cerita ini udah dapat izin dari keluarga untuk diceritain kah? Udah dapat izin. Oh, jadi udah aman ya? Aman. Mungkin hal-hal positif nanti yang bisa diambil dari pengalaman ini ya. Ini Bibi ini meninggal kenapa sih Kak, kalau boleh tahu? Sedikit kisi-kisinya aja. Meninggal karena kecelakaan ya. Kecelakaan terlindas mobil truk. Terlindas mobil truk. Iya. Dan banyak menyangkut tentang meninggalnya banyak orang lagi ini setelah kejadian meninggalnya Bibi ini. Iya. Oke. Dan Bibi ini saat lagi ngapain nih sebelum awalnya runtutan ini terjadi itu sebelumnya ngapain? Dia lagi mau acara. Acara sama teman-teman suaminya. Ya kayak klub-klub motor kayak begitu. Oke. Dan dia pergi ini sama suaminya juga? Sama suaminya berdua. Dan suaminya pun jadi korban dari kecelakaan cuman ini? dia masih hidup. Cuman kakinya doang yang buntung gitu. Oke. Sebelah kanan. Oke. Kaki kanan. Dan banyak hal janggal di luar nalar dan mistis yang terjadi ya. Nah, mungkin kita tahan dulu ya Kak. Nah, sepanjang video ini juga akan ada atok-atok nih Kak yang digambarin sama timnya Narasi Misteri tentang sosok apa yang dilihat dan apa yang terjadi di sana gitu. Dan buat teman-teman, tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Gue yakin cerita kali ini akan epic banget buat kalian simak sampai habis. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, jangan lupa DM ke Instagram Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung dengerin pengalaman dari Kak Tasya kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Kak Tasya, awal mula kejadian ini Kak Tasya alamin dan keluarga dan warga sekitar alamin tuh kayak gimana sih? Awal mulanya jadi aku punya saudara. Ya bisa dibilang bibi ya, masih saudara. Dia itu kan punya suami yang suka ikut klub-klub motor kayak gitu. Terus dia sempat ke rumah dulu. Ya biasalah pamitan. Katanya mau jalan-jalan. Tasya mau ikut gak gitu kan. Terus aku bilang emang mau kemana? Ya jalan-jalan kata dia ke Cianjur sama klub motor si AA, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah sok aja, aku bilang kayak gitu. Emang berapa lama? Aku bilang paling 2 hari katanya. Ya udah hati-hati aja di jalan, aku bilang kayak gitu. Cuman jawaban dia ya aku pikir positif aja ya, nggak mikir kemana-mana. Pas dia bilang katanya
Bibi mah nggak bakalan pulang lagi, mau pergi jauh, dia bilang kayak begitu kan. Pergi jauh kemana? Aku bilang, suka ngada-ngada aja kalau ngomong. Serius, mau pergi jauh, nggak bakalan balik lagi, pasti lama. Dia bilang kayak begitu kan. Ya udah deh terserah, aku bilang gitu. Ya udah dari situ dia pergi. Taunya kan kita dia tuh berangkat bareng-bareng ya sama temen-temennya gitu kan. Adalah lebih dari 10 motor. Janjian di jalan di sono. Ini komunitas motor apa nih Kak? Motor Tiger. Oh, oke. Tiger. Oke. Nah dari situ ya nggak ada yang tahu dia mau kayak kecelakaan ya. Jarak waktu malamnya itu ada yang ngasih tahu ke tetangga nyampe ke mama aku gitu kan. Katanya dia bilang meninggal kecelakaan. Yang nelponnya itu ya temen-temennya. Terus kecelakaannya katanya karena standar motor dia jadi nyangkut ke beca karena di pinggir ada beca. Soalnya dia pas mau berangkat itu mau nyelip beca ada angkot, jadi mungkin dia kagok ya apa gimana gitu kan. Ke pojok iya, gitu. kebentur gitu. Dari sana ada truk. Nah, si Bibi itu jadi kelindes gitu. Aduh. Ya pas kelindesnya bagian suaminya juga sama kelindes gitu kan. Tapi itu kakinya. Tapi dia mah masih hidup sih. Suaminya masih hidup. Oke. Iya. Kalau Bibi udah di situ udah nggak bisa ini lagi, nggak bisa apa-apa. Udah kelindes aja, udah kejepit aja gitu. Pas di kepala. Pas di kepala. Dibawalah ke rumah sakit. Aku nggak tahu apa-apa ya. Cuman kok pada rame nih di depan. Pada bawel, pada teriak-teriak itu ngomong. Katanya mau ke rumah sakit, mau nyusulin gitu kan. Terus ngedengar suara anaknya juga nangis-nangis gitu. Aku langsung ke depan, aku bilang, ada apa? Bibi meninggal katanya. Ya terus ada yang bilang kelindes. Ya shock dong gitu kan. Langsung aku bantu-bantu ke rumah Bibi buat apa? Ini tiker gitu ya, karpet gitu kan, beres-beres, kursi dikeluarin. Dari situ langsung jenazah dibersihin, dimandiin di sono. Ini rumah sakit di daerah? Ya, rumah sakit yang di Cianjur yang terdekat lah. Rumah gitu sakit terdekat. ada. TKP-nya di Cianjur? Iya, di situ. Langsung di situ mau dibawa pulang kan. Ya pas dibawa pulang otomatis kan kalau udah kecelakaan kayak gitu nggak langsung dibawa ke rumah dulu ya. Disolatin lanjut lagi di masjid. Nah sempat pas disolatin itu kayak ustadz atau yang ngikut sholat itu dia pada bilang bahwa pas sholat itu si kepala itu keluar cairan terus nih. Kan baunya bau anyir ya, kayak bau busuk gitu kan. Yang ikut sholat itu sampai dia belum beres sholat ngambil dulu, sholatnya nggak dilanjutin, jadi dia balik dulu ngambil dulu kayak ember gitu kan. Udah satu ember itu masih aja ngalir terus. Jadi itu nggak bersih-bersih ya? Nggak bersih-bersih gitu loh. Sisa-sisaan dari cairan-cairan yang di kepalanya? Iya. Sampai ini gimana nih caranya biar gak keluar air terus. Sampai ada dokter dari terdekat lah, ada ya deket-deket rumah aku gitu, datang ke masjid untuk ngebungkus pakai plastik gitu loh. Jadi si cairan kepalanya biar nggak ngalir kemana-mana, jadi biar di plastik aja gitu. Ditampung gitu. Iya, kan nggak bisa dientar-entar kan ya, harus langsung dikuburin lah. Soalnya kan baunya juga udah bau anyir gitu kan. Langsung diproses lah pemakaman di situ. Cuman pas proses pemakaman itu cuman ada anak sama keluarga saudara-saudaranya. Kalau untuk suaminya masih di rumah sakit, nggak bisa dibawa pulang karena kakinya kan ya buntung lah, patah gitu ya. Dari situ udah dimakamin, nggak kerasa itu waktu udah deket mau maghrib.
Langsung hari H-nya udah dikuburin. Nah, langsung hari H itu kejadian yang bikin tetangga sama saudara-saudara itu ketakutan. Dia neror-neror lah. Terus dia ngeganggu lah gitu. Sampai-sampai anaknya juga yang lagi mandi digangguin gitu. Karena biasa hari-harinya ada orang tuanya di situ. Jadi dia masih belum sadar juga waktu ke air gitu kan. Pikirannya masih gimana ya? Oh, masih ada orang tua, padahal orang tuanya udah gak ada gitu kan. Dari situ dia dikasih tahu, kata almarhum Bibi itu kan waktu ngejailin kan, Dek gitu, air matiin kalau udah penuh kebiasaan gitu kan. Dia bilang iya aja anaknya tuh dimatiin. Dia nggak sadar, masih mandi. Cuman pas dia keluar dari kamar mandi baru sadar siapa tuh yang ngomong kan gitu. Sedangkan di rumahnya itu cuma ada satu orang, masih saudaranya lah, tapi dia di kamar. Nah, anak almarhum ini bertanya-tanya, tadi siapa yang ngomong gitu kan. Terus kata saudaranya yang di kamar, enggak kok, aku dari tadi di kamar nggak bilang apa-apa gitu kan. Ya terus siapa gitu kan. Ya nggak lama, mungkin dia nggak memperpanjang tapi dia masih pikiran gitu kan. Nah, jarak agak kemalaminnya, ya itu ngeliat, karena kalau almarhum Bibi kan suka ngerokok ya. Jadi ada abu-abu buat rokok-rokok itunya, ada kelihatan jalan gitu, jalan aja terus maju gitu kan. Ya terus nampakin diri lah ke anaknya. Di hari malam itu juga? Iya, nampakin diri lah ke anaknya. Anaknya sampai shock, sampai ketakutan, larilah ke depan rumah. Kebenaran lari ke depan rumah ya ada Ustadz dong. Ustadz gak percaya. Ya mungkin anaknya masih shock atau belum ikhlas gitu. Tapi si anaknya jujur, belak-belakan dia bilang, itu ada di depan mata, kata dia gitu. Ada mama ngasih tahu, ngeliatin, lagi ngerokok gitu kan. Ya dari situ ya rame dong. Tetangga jadi yang pada denger itu kan jadi pada takut ya. Jadi pada nggak mau tidur, nggak mau sendirian lah kemana-mana, pada pengen ditemenin gitu. Udah dari kejadian itu jam 8 udahlah sepi pokoknya. Nah ngedengar lagi lah jam 9 itu di rumah deket dia juga, tapi itu tetangganya lah gitu kan. Satu keluarga itu jadi nggak pada mau tidur di dalam kamar, yang masing-masing nggak mau. Jadi semua pada keluar tidur di ruang tengah gitu. Jadi mamahnya, bapaknya, adik, kakak semua kumpul di situ tidur. Gak ada yang mau sendiri-sendiri gitu. Karena almarhum Bibi itu kebiasaannya kalau misalkan dia belum ngantuk, suka ngedatangin rumah satu persatu gitu loh. Hai gitu kan, lagi ngapain, ngobrol gitu. Ini sewaktu masih ada orangnya? Iya. Misalkan di sini bete nih dia, mau ke warung, terus ke warung juga nggak pernah to the point langsung beli terus pulang, enggak. Jadi dia sambil ngerokok dulu, ngobrol dulu gitu kan. Nah, sedangkan di situ emang ada kebiasaan anak kecil suka main kelereng nih. Sedangkan bibi aku kan orangnya humoris ya, jadi seneng bercanda sama anak kecil, sama siapapun. Ikut-ikutan juga dia main kelereng gitu kan. Makanya tetangga yang ngedenger di tengah malam itu, makanya udah langsung sunyi, sepi, suka ngedenger orang main kelereng, udah maghrib lah gitu atau malam, jadi kedengeran aja main kelereng gimana sih gitu kan, kayak gitu. Setelah itu otomatis kan keluarganya juga ya 1-2 pasti denger dong. Kenapa nih almarhum bibi gitu kan, banyak diomongin gitu kan. Ini keluarga termasuk ibunya Kak Tasya juga? Iya, banyak. Pokoknya semua lagi kumpul ada lah gitu kan. Otomatis kan kalau keluarga yang berduka ngedengar tetangga gitu atau ngedengar omongan orang-orang lain yang ada di sekitar, bibi meninggalnya nggak wajar atau misalkan ngeganggu terus gitu kan. Jadi kadang pikiran keluarga juga ada rasa sedih, ada rasa marah ya, tapi gimana lagi ya, mungkin karena meninggalnya juga nggak wajar gitu loh, mendadak lah gitu. Terus kan keadaan kepala yang terlindas mobil kan otomatis
ya pasti shock, sedih berat lah, nggak nyangka gitu kan. Jadi ada keluarga yang bisa nerimain, ada yang enggak tuh, kayak anaknya kan belum bisa nerimain. Kalau misalkan ada yang ngomong almarhum bibi gini dia marah kadang gitu kan. Walaupun dia diganggu juga. Iya gitu, marahnya apa dalam artian kan kalau orang-orang itu kalau ada omongan itu kan ada yang suka dilebih-lebih, dikurang-kurang itu. Jadi keluarga ya cuman bisa pasrah. Ya gimana lagi, takdirnya udah kayak gini, ya mungkin umurnya cukup sampai di sini gitu kan. Nah udah dari situ udah dong ya, lanjut besok dong kan. Aku sama teman-teman di rumah waktu malam Jumat kumpul di rumah gitu loh. Karena kita malam Jumat ya namanya anak muda, bukan yang ngaji Yasin, tapi kita malah happy-happy, nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa gitu kan. Terus aku udah mulai lelah nih, masuk ke kamar jam 9 lewat lah gitu kan. Udah agak mau tidur, cuman aku pas mau keluar ke air, ada yang ngetuk-ngetukin pintu gitu loh. Aku pas lihat, si teman aku ngapain sih, nggak ada kerjaan gitu kan, malam-malam gitu kan. Aku nggak bukain, kirain aku ya teman-teman aja yang bukain gitu kan, karena aku kebelet pipis juga ke kamar mandi gitu kan. Udah aku beres dari toilet, aku tanya anak-anak dong, si Dani kemana? Aku bilang, Dani mana? Kata teman-teman. Ya kan tadi ada ngetukin pintu, kirain dibukain. Ngetukin pintu dari mana, orang nggak ada. Terus aku bilang dong, orang kenceng kayak begitu suaranya kan, aku bilang kayak gitu kan. Nggak ada, kata dia. Nah nggak lama dari situ ya aku ikut kumpul aja, ngedengerin anak-anak ngobrol, nggak langsung ke kamar tidur lagi, enggak. Ini gitu. jam berapa? Itu kan tadi jam 9 aku masuk kamar ya. Pas dia ngetuk-ngetuk pintu itu udah mau menuju jam 11 lewat lah, setengah 12. Dari situ aku kesurupan dong. Itu aku nggak tahu apa-apa, pokoknya aku kesurupan dan anak-anak panik, shock gitu kan. Harus gimana nih buat nyadarin aku gitu kan. Ya dia panggil lah orang tuanya yang belum tidur. Pas dia panggil orang tua yang belum tidur, ya tetangga ada yang dengar juga. Mungkin ya rame, ada apa. Dia juga ngikut ngebantuin bahwa aku kesurupan. Sedangkan pas kesurupan itu, ya aku kan gak sadar ya, gak tahu apa-apa. Cuman saksi yang ada di situ semua cerita bahwa aku kemasukan sama almarhum bibi aku gitu loh. Jadi pas aku kemasukan itu aku minta kopi, minta rokok, sambil ngomong aku minta tumbal gitu loh. Harus ada yang meninggal juga gitu loh. Tapi pengennya 3 orang nih gitu. Nah dari situ kan aku blank nih, nggak tahu apa-apa. Udah sadar, udah tahu banyak orang aja kan kayak gitu kan. Langsung ya diceritain ya, teteh kenapa gitu kan. Tetesnya kenapa? Ya tahu aku nggak sadar. Teteh emang nggak ngerasa gitu dimasukin ada yang mau masuk gitu kayak mau kesurupan gitu. Enggak, kata aku bilang. Terus dia bilang, pertamanya lihat apa dulu nih gitu, ngelihat sosok gak gitu kan, apalagi kosong apa gimana. Ya aku ngelihat si Dani doang, aku bilang gitu kan. Nah ternyata pas di hari itu aku nggak tahu tuh si Dani kecelakaan. Tahu-taunya pas pagi aku berangkat lah sekolah sama teman-teman naik angkot. Terus aku lihat kenapa macet kan gitu kan. Ya udah supir angkot sama orang situ bilang bahwa si Dani kecelakaan gitu loh. Nah pas kecelakaan itu tuh berarti waktu aku kesurupan itu, ya itu mungkin ya benar itu Dani udah nggak ada gitu loh. Dani udah meninggal. Makanya waktu aku bilang ke anak-anak, kenapa Dani nggak dibukain pintu? Aku bilang kayak gitu. Terus anak-anak kan bilang nggak ada yang lihat, nggak ada Dani, nggak dengar suara ketukan. Padahal aku doang yang lihat gitu. Ya dari situ aku shock juga, Dani meninggalnya dengan keadaan kepala pohon. Di pohon itu kan ada ranting yang panjang yang tajam. Ya Dani tembusnya kena ini gitu. Mau masuk ke sini gitu. Jadi naik dia gitu. Dari situ masih hidup Daninya, nggak meninggal. Dani masih hidup. Nggak meninggal? Nggak meninggal, masih hidup. Matanya doang sih cuman ya
gitulah, melet-melet ke kanan ke kiri gitu kan. Aduh. Dibawalah pakai ambulan, ya cuma diganjal pakai papan kayu buat penutup kepalanya. Karena kalau nggak diganjal, ya pasti keluar lagi nih, keluar lagi gitu loh. Tapi nggak jalan, beda beberapa jam, ya meninggal juga, itu juga sama gitu. Jadi itu baru mungkin 1 orang ya yang meninggal. Dan sesuai sama yang tadi kesurupan katanya Minta tumbal nih. Nah dari situ kita nggak percaya semua bahwa kita tuh harus dapet tumbal 3 orang gitu kan. Pikiran aku ya positif aja karena nggak terlalu percaya sama kayak gitu-gitu kan. Nah dari jarak udah Dani meninggal, besoknya ada lagi yang meninggal nih gitu. Itu juga sama, diteror sama almarhum Bibi gitu loh. Jadi dia lagi ke kamar mandi, saudara aku ngeliat sosok almarhum Bibi aku, shock gitu, kaget gitu. Sedangkan dia lagi mandi pakai sabun, ya otomatis dia belum pakai air, belum apa, licin, ya dia jatuh. Pas keadaan jatuh tuh masih sadar gitu loh, cuman keluarganya langsung bawa ke rumah sakit. Takutnya kan di kepala ada luka dalam atau luka apapun, ya udah gampang bawa aja, mau dia nggak kenapa-kenapa atau kenapa-kenapa, udah kita bawa aja ke rumah sakit gitu kan. Pas dibawa ke rumah sakit itu, dia sempet cerita bahwa dia jatuh di kamar mandi ngelihat almarhum gitu, almarhum Bibi. Dari situ udah diceritain, nah meninggal gitu. Terus dari anak almarhum sempet ngedenger nih yang buat tumbal-tumbal itu. Ya anak almarhum sih agak marah ya, soalnya dia bilangnya kayak begini, ya mungkin bukan berarti itu tumbal karena mamahnya meninggal. Anaknya bilang kayak gitu, ya mungkin udah takdirnya Allah. Ya dia udah pendek umurnya, ya udah mungkin harusnya kayak gitu mungkin. Jangan disangkut paut-pautin sama mamahnya. Gak terima jadi, karena iya, heboh di warga sekitar. Iya, jadi warga sekitar itu mempercayai bahwa yang meninggal itu ada sangkut pautnya dengan omongan almarhum Bibi yang minta tumbal itu gitu loh. Sedangkan keluarga sama anaknya juga gitu, ya nggak terima gitu. Ya udah meninggal aja gitu kan. Ya itu kan urusan Allah kan, keluarga bilang kayak begitu. Ya mungkin udah takdirnya meninggal, pendek umur, jadi mohon maaf jangan disangkut pautkan dengan kematian mamah saya. Nah si anaknya bilang begitu dong. Ya mungkin ada yang percaya atau ada yang enggak gitu. Ya cuman pas udah kejadian bilang kayak begitu anaknya, ya benar-benar besoknya ada lagi yang meninggal, yang satu lagi meninggalnya ngedadak gitu loh. Ngedadak itu meninggal. Ada lagi? Ada. Jadi pas si Bibi minta 3 tuh dalam 3 hari berturut-turut itu udah langsung lunas. 3 orang meninggal gitu. Aduh. Dalam satu kampung, tapi bukan berdekatan berdempetan gitu, enggak sih. Jadi kayak paling ada yang masuk gang beda 5 rumah gitu, atau ada yang deket rumah gitu. Oh tetangga tapi nggak jauh ya? Nggak jauh, nggak deket ya? Masih sekitar satu kampung lah gitu. Ada yang di belakang, ada yang depan gitu. Jadi dari situ ya keluarga otomatis yang paling marah itu ya tetap anaknya gitu. Karena nggak terima orang-orang yang meninggal disangkut pautkan dengan gara-gara orang tuanya minta tumbal gitu. Tapi dari situ udah heboh, rame. Ternyata bener juga ya kata tetangga, ini apa udah 3 orang nih yang meninggal gitu kan. Berarti bener dong gini minta tumbal gitu kan. Ya udah dari situ udah langsung kesananya nggak ada yang meninggal lagi gitu kan. Beneran abis di 3 itu doang? Iya, udah pas 3 orang meninggal gitu. Waduh. Jadi gimana ya keluarga udah ikhlas gitu, udah pasrah, ya bodo amat, terserah orang mau bilang itu meninggal gara-gara almarhum Bibi karena tumbal gitu kan, atau apa, ya pasrah, terserah gitu kan. Ya gak peduli orang mau ngomong apa ya. Iya, yang penting udah kita mah umur gak ada yang tahu gitu kan.
ya udah sewajarnya udah harus kayak gitu mungkin. Ya udah pasrah aja. Mau itu bener dari kata-kata almarhum atau emang udah waktunya, ya udah pasrah aja gitu. Cuman suaminya kan posisi di situ belum pulang ya, masih di rumah sakit. Dan ini masih di Cianjur? Rumah sakit yang terdekat. Yang terdekat dari TKP? Iya, di situ. Nah, diantar pulang lah, jarak 1 minggu. Dan dia pulang cuman pakai kursi roda gitu. Karena kakinya kan buntung ya, nggak bisa jalan gitu kan. Jadinya buntung? Buntung. Wah. Jadi dia cuman pakai kursi roda doang gitu. Nah, terus dia kan pulang nih, dia anterin dong sama teman-temannya, masih sama satu klub, sama saudara-saudara gitu kan. OTW dia pulang, ada lah anak-anak geng motor dia merasa kasihan melihat bahwa temannya ya kakinya buntung, sedangkan istri meninggal. Otomatis ngelihat motornya sendiri yang dipakai kecelakaan itu, jadi temennya ingin membantu. Ya udah, jadi maksudnya dibeli aja deh gitu. Karena kan ini proses tahlil untuk ini itu, untuk kan dia juga udah buat bayaran di rumah sakitnya, mungkin kan kita nggak tahu bayarnya berapa. Dan motor udah nggak bisa dipakai juga sama beliau ya? Iya gitu. Karena jadi buntungnya tadi. Iya, buntungnya tadi gitu. Jadi ya udah dibeli aja deh gitu. Sama untuk ngebantu lah gitu kan ya. Nah, kata si suami almarhum, ya udah boleh silahkan dibawa aja gitu kan. Kalau ada keluhan apa-apa, ya gimana lagi, namanya juga motor sudah dipakai waktu itu kecelakaan. Ya si temennya yang ingin membantu itu, ya udah nggak apa-apa gitu loh, biar saya rapih-rapih lagi, biar apa, yang penting saya niatnya ngebantu gitu loh. Sedangkan proses tahlil aja kan nggak cukup untuk 1 juta 2 juta gitu kan. Sedangkan yang tahlil itu klub tiger atau teman-teman saudara dari mana-mana itu bener-bener penuh, padat gitu. Rame banget. Yang datang tuh bukan hanya saudara-saudara satu kampung, tapi teman-temannya juga stay gitu loh di situ. Selalu datang, selalu bantu untuk pengajian. Karena kan teman berat, jadi ya otomatis solidaritas yang di klub itu ya kita bantu deh gitu kan. Dan kondisi pun kecelakaan saat lagi touring ya? Iya gitu. Sempat dibawa motor. Ya banyak keluhan gitu. Banyak keluhannya. Pertama dibawa motor itu, motor nggak langsung dipakai ya. Motor dibawa ke rumah dia dulu nih. Nah, motor dibawa ke rumah dia, istrinya tahu itu motor dari temennya sendiri lah, almarhum gitu kan. Cuman menuju ke malam itu si motor itu kayak ada yang nyalain nih, tapi dinyalain bukan di starter ya, lampu gitu loh. Lampu sama klakson tuh nyala, sedangkan si kunci itu ditaruh gitu loh. Enggak dikontak on? Enggak, bisa nyala. Nah dari situ kan tetangga kan berisik, ada apa nih? Sedangkan kedengar klakson kayak gitu terus-terusan kan takutnya kayak ada yang maling, ada yang mau ngambil gitu kan ya. Ya ini bukan gitu loh. Nyala sendiri gitu kan. Cuman ya mungkin nggak tahu, diakalin lah, langsung nggak ada suara apapun. Cuman ya pada berpikir positif aja ya, nggak langsung negatif gitu. Cuman sempet lanjut besoknya itu sempet dibawa, meskipun agak nggak enak ya, si stangnya agak bengkok gitu kan. Dicoba dulu dong sama orangnya. Ada ngikut lah di belakang, tahu-tahu bisik-bisik, kembalikan motor saya, ini motor aku, jangan dibawa gitu kan. Di motor lagi jalan? Wah. Terus itu waktu ini ya, waktu nyobain motornya itu dia sekalian mau jemput istrinya yang lagi kerja. Maghriban lah ya. Tapi kan maghrib kalau di sono tuh kan udah gelap banget ya, udah nggak terlalu rame mobil gitu kan. Dari situ di telinga dia ya itu, kembalikan motor saya, jangan dibawa lah kan. Terus minta tolong sambil nangis-nangis. Dia sebenarnya orangnya nggak penakut, dibawa positif aja, dia nggak didengerin, nggak apa gitu kan. Cuman pas istrinya udah dijemput, sempet bilang,
ini tuh apa namanya, cuman dengeran doang gitu. Apa emang bener sih? Terus istrinya nanya, emang kenapa Pak? Gitu kan. Ya katanya kembalikan motor saya. Terus tolongin saya, gini gitu kan. Ya mungkin dengar kali, itu mah kamu ilusi kali atau gimana gitu kan. Cuman pas OTW mau balik, dibonceng kan istrinya. Dibonceng. Cuman kayak ada yang gitu loh. Hah? Pas istrinya udah naik di perjalanan tuh di belakang kayak ada yang motor kembaliin gitu kan. Wah. Dari situ istrinya yang tadinya bilang ke suaminya, kamu mah cuma dengeran kali, ilusi kali. Nah pas istrinya ditepuk ininya, pundaknya, kembaliin motor, dari situ langsung udah deh kembaliin aja gitu kan. Nah pas sempet si istrinya itu sampai di rumah, kan si suaminya juga otomatis ke air dulu lah ini itu. Nah si istri sempat ngelihat sosok almarhum bibi itu lagi duduk di motor gitu. Ngelihat di langsung. Motor itu? Iya. Jadi yang tadinya dia bilang kayak gitu, kalau dia udah lihat langsung dengan mata kepalanya sendiri, ya udah Pak kembaliin aja gitu kan. Hari ini juga kembaliin gitu loh. Langsung datang lagi ke rumah almarhum. Ada di saat waktu kejadian kecelakaan itu. Jadi otomatis warga di situ menyapa dong. Bang, kemana aja, sehat gitu kan. Gimana almarhum, gini. Nah istirahat sebentar, barulah si teman-teman almarhum ngobrol di tempat TKP itu dengan orang-orang saksi yang waktu itu ada. Saya mau ini, katanya mau ada yang dibicarain. Oh ya silahkan dibicarain lah gitu kan. Almarhum itu nggak tenang katanya, karena waktu kecelakaan ya saya juga lihat dengan mata kepala sendiri bahwa uang, perhiasan itu ngelayah di mana-mana, di jalan tuh ngelayah gitu kan. Sedangkan orang itu beda-beda, ada yang jujur ya mungkin dibantu lah, diberesin, ada yang jahat makan, wah perhiasan nih, duit nih, diambil gitu kan. Nah langsung nyambung lah tukang warung yang ada di TKP yang saksi. Oh iya itu tuh mungkin ya dia niatnya memang mau ngambil, ini ada ini orangnya. Maksudnya kata orang yang teman-teman almarhum. Maksudnya gimana Pak? Ke tukang warung yang di TKP. Iya jadi gini, dia niatnya mungkin ya, ibarat bahasa Sundanya mah kan kita Sunda nih ya, mangpang mengpeng lah gitu. Mumpung ada uang, ada perhiasan, orang itu tahu gitu kan bahwa itu di situ perhiasan yang nggak mungkin ada yang ngambil, niatnya mau dimasuk-masukin lagi ke natas almarhum, padahal kan ada yang nyelipin ke kantong, ada yang gimana, nah ada yang manfaatin, ada yang manfaatin, ada yang ngambil. Cuman di saat dia niatnya mau manfaatin, mau ngambil, nih dia langsung balik lagi ke TKP. Balik lagi ke TKP itu ya ke tukang warung itu yang jadi saksi bahwa dia diganggu oleh almarhum yang kecelakaan itu. Si bibi, rumah bibi. Iya, mengganggu. Jadi dia datang ke saya, kata si tukang warung, cuman ngasihin duit sama perhiasan gitu. Jadi dia udah jujur duluan nih. Sedangkan sebenarnya si yang ngambil, yang manfaatin itu dari kemarin sih, dia udah niat mengembalikannya gitu loh. Karena gangguan-gangguan itu. Karena gangguan terus gitu. Jadi mungkin ya keluarga kita, teman-teman satu klub ya mungkin nggak ada pikiran kita untuk ke Cianjur mungkin ya. Nggak ada pikiran teror seperti itu. Jadi kan kita nggak langsung OTW Cianjur dong. Ya dikarenakan di tempat TKP ya si abang itu bilang kebenaran klub Tigernya itu teman-temannya datang, ya itu si saksi itu bilang bahwa ini perhiasan sekarang ada di saya, uang-uangnya juga ada di saya mau kembalikan gitu dong. Nah terus si teman almarhum itu bilang, saya pengen ngobrol dulu sama yang ngambil perhiasannya gitu. Oh ya boleh ya boleh ya, saya takutnya nanti ini lagi sama saya, katanya takutnya diambil sama saya nih, takutnya saya dituduh nggak ngasihin lagi ke bapak nih. Oh ya udah panggil aja, biar jelas ya. Iya, diketemuin semuanya. Iya diketemuin lah semua ya, ngambil perhiasan dengan uang itu. Udah dateng ya, pas dateng dia bilang
katanya kembalikan emas saya, tolong saya, badan saya tolong cariin organ-organ saya yang hilang, minta tolong. Terus ke rumah terus ngetuk-ngetuk terus, jadi dia nggak tenang gitu. Jadi dia mending ngembaliin lagi deh si barang-barang itu gitu. Meskipun uangnya emang lumayan gitu loh, jutaan gitu loh yang dipegang dia. Dan ini emang bener kebiasaan si Bibi kalau jalan tuh semua dibawa tuh. Dibawa. Duit-duitnya dibawa, emas-emasnya dibawa. Iya. Karena takut hilang di rumah itu. Takut hilang di rumah. Aduh. Gitu. Jadi otomatis ya udah ditanya sama teman-teman almarhum, ya uang diambil, diterima, perhiasan diterima. Ya mungkin kalau untuk organ yang hilang, yang ketinggalan itu semua di sana orang gak ada yang nemuin. Gitu. Gak ada yang nemuin itu ya pas di teror orang yang ngambil duit sama perhiasan itu tuh, pas di teror seperti itu dia juga sempat ngomong sama warga sekitar di TKP, tolong cariin lah gitu, dicariin bareng-bareng pakai senter, takutnya ada organ yang ketinggalan, ada yang apa, tapi semua bilang nggak ada yang ketinggalan. Prosesnya juga mungkin udah agak jauh kali ya, agak jauh dari hari H kecelakaan ya. Iya gitu, jadi ya udah dibawa balik duit sama perhiasan. Dari situ pulanglah mereka. Ya langsung lanjut lagi ngobrol sama keluarga, sama keluarga almarhum. Ya ditaruh lah perhiasan sama uang. Ya udah dari situ sempet kita semua ngomong, mudah-mudahan gak ada teror lagi selanjutnya gitu kan. Kita lihat besok lah, jarak 2 hari ke depan, 3 hari ke depan lah katanya. Alhamdulillah, gelang sama duit udah dikembaliin, itu udah gak ada teror apapun sih. Udah gak ada yang ganggu lagi lah. Jadi bener-bener dia nungguin barang-barangnya dia yang gak pulang ke rumahnya. Iya. Soalnya kan almarhumnya sendiri, suaminya almarhum, anaknya almarhum tahu bahwa dia meskipun orangnya berbaur dengan tetangga, dengan siapapun baik, ramah, ya tapi dia orangnya agak gimana ya, kena uang, kena perhiasannya itu detil, mau dia duitnya hilang aja 500 perak, dia tahu gitu. Oh. Jadi, emang segitunya kalau urusan duit ya. Iya. Tapi untuk sosialisasi sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada. Ya jadi mungkin daripada dipakai, ya mungkin nggak tahu lah, ada yang bilang katanya almarhum Bibi bilang nggak tega lah karena suaminya buntung gitu. Jadi mending daripada duit sama perhiasan diambil sama orang yang nggak kita kenal, mending dipakai untuk keluarganya lah, gitu. Untuk suami lah gitu kan. Udah dari situ udah 3 hari 4 hari udah sih nggak ada kejadian. Dan bener-bener hilang tuh semuanya ya. Iya. Waduh. Dan bener-bener si almarhumah ini emang nuntut ya apa yang punya dia, hak dia, tolong pulangin, itu aja sebenarnya yang dituntut sama almarhumah ya. Kayak gitu doang. Tapi impactnya emang jadi banyak sekali gangguan dari awal ya. Iya. Dan nanya-nanya perihal yang tadi di awal ya Kak. Anaknya ini orang yang paling pertama dapat gangguan ya. Iya. Tapi segitu, walaupun dia udah ngerasain gangguannya dialamin sendiri, tapi emang masih segitu nggak terimanya ya. Iya. Dengan omongan-omongan warga. Ibaratnya kayak warga cuma menjelaskan apapun yang terjadi itu nggak terima. Segitu nggak terimanya ya. Karena terpukul dong. Karena meninggalnya aja ya. Kesaksiin sama warga sekitar, waktu disolatinnya semuanya pada tahu bahwa dari kepala keluar air dengan darah. Ya otomatis kan itu obrolan perbincangan yang ya pasti nyampe ke kuping lagi. Iya. Sedangkan sifat orang-orang ada yang nyampein itu, ada yang dengan jujur, ada yang dilebih-lebih. Jadi dia nggak terima gitu. Nggak terima di saat dia lagi berduka kok keluarga dia jadi dijelek, jadi bahan omongan. Dan yang salah satu yang bikin gak masuk akal juga, kenapa Kak Tasya bisa kesurupan yang tadinya lewatnya Dani ya, yang ternyata padahal dia udah meninggal sebelum datang ke rumah itu, di luar tuh ya. Dan ini sesuai dengan minta 3 tumbal yang tadi. Dan setelah si Dani ini, ada satu yang ditampakin sosok almarhum tadi di kamar mandi,
sampai akhirnya meninggal di perjalanan tadi ke rumah sakit ya. Iya. Dan 1 orang lagi yang meninggal mendadak, dan ini benar-benar 3 hari berturut-turut nih Kak. Berturut-turut. Setelah 3 ini dan itu nggak ada gangguan apapun lagi, nggak ada gangguan apapun tentang sosok almarhum ini. Nggak ada. Sampai akhirnya motor ini dijual. Iya. Dan dia bener-bener nyampein pesan, cuman yang nggak ngerti kenapa dia minta tumbal itu sih ya. Iya. Itu yang bener-bener kita nggak tahu. Karena kalau menurut aku sih ya, sama tetangga ada obrolan gitu ya. Kenapa dia sampai pengen tumbal 3 itu ke 1? Dia itu emang orang kaya, tapi orang kaya itu padahal dia nggak kerja sih ya. Agak kemuja-muja gitu loh. Oh, gitu. Ada background itu. Ada background gitunya. Nah, dianya juga nggak terima buat mati konyol seperti itu dong. Ya mungkin ya namanya orang mati sih nggak tahu, kita beda alam nggak tahu. Cuman yang nggak tahu pikiran orang mati kayak gimana. Cuman menurut aku ya mungkin dia nggak terima bakalan mati sekonyol separah ini gitu. Iya. Sampai ngorbanin itu suami sampai kakinya buntung, anak masih anak ditinggalin. Terus kepala dia yang mungkin organnya dan langsung di kepala banget sih. Di kepala banget ya, mungkin dia ya kan namanya arwah atau namanya makhluk itu kan ada yang makhluk jahat, ada yang baik dong. Ya mungkin kalau misalkan dia minta tumbal sih kalau menurut aku ya mungkin dia nggak terima mati kayak begitu. Dengan faktor tadi sebenarnya salah satu tadi ya yang ada indikasi itulah ya. Dan sebelum keberangkatan pun yang diomongin ke Kak Tasya itu, dia emang udah ngasih kisi-kisi kalau firasat. Ya dia ya mungkin sebelum ini kejadian bukan firasat sih ya, tapi ada omongan yang dia nggak pulang gitu. Iya. Dan itu beneran terjadi ya. Beneran terjadi gitu. Dan segitu, nah ini nih, dan segitu pentingnya jaga ucapan ya. Iya, karena ucapan adalah doa lah. Iya, gitu. iya. Jadi ya nggak boleh asal sembarang ucap, apalagi mau melakukan aktivitas-aktivitas yang entah keluar yang kita nggak pernah tahu akan ada apa di jalan ya. Iya. Itu yang harus bener-bener dijaga kali ya. Dan temennya yang tadi bayarin motor pun tuh Kak, kalau gue tanya balik ke arah part itu ya, temennya ini sebenarnya cuman niat bantuin dengan cara beli motornya, yang mana si suaminya bibinya Kak Tasya ini ya udah jelas sudah nggak bakal bisa naik motor ya. Iya. Karena kakinya itu buntung karena kecelakaan itu. Iya. Itu di seminggu dari pas dia pulang lah ya. Seminggu. Pas dia pulang itu motor dibayarin dan diiklasin buat ya udah nggak apa-apa gitu bayarin. Iya. Gitu. Tapi keluarga tetap ujung-ujungnya nggak terima dengan omongan yang padahal nggak nuntut balik uang dan lain-lain ya. Cuman ya menjelaskannya karena omongan tetangga di kampung itu kan pada pedes ya. Jadi yang ucapannya cuma 1 kata sampainya berapa kata. Jadi ada yang merasa kata-katanya ada yang bikin tersinggung lah gitu, yang nggak bikin terima keluarga. Oke lah mau ngomongin juga terserah, tapi ya mungkin kepengen keluarga jangan sampai nyampe lagi ke keluarga yang lagi berduka gitu. Jadi kan muak sih ya, udah karena terlalu capek sakit orang kita ditinggal sama orang yang kita sayang, mau itu kita saudara, pacar atau suami, pasangan gitu kan. Ya kalau meninggalnya kayak begitu ya pasti sakit hati. Sekarang ditambah omongan yang kayak begitu. Mungkin meluapnya ke temennya sendiri yang ini gitu. Karena capek dengan sehari-hari dari awal meninggal sampai motornya dibayarin sampai dipulangin lagi. Karena udah capek dengerin berita tentang almarhumah ini, akhirnya si temennya yang niatnya baik itu jadi kena juga. Iya gitu. Apa ya? Kemarahan ya, kemarahan anaknya yang nggak terima ya. Iya. Dan satu hal yang terakhir sih mungkin tentang saat kecelakaan yang dialamin sekarang, dan mungkin bisa jadi buat contoh kita juga nih. Ada yang kecelakaan, entah ada barangnya atau apa, ya nggak sepatutnya diambil ya. Karena yang tadi pun jadinya
ada efek jerahnya sendiri buat si itu, orang yang karena bukan milik kita lah, bukan hak kita gitu. Walaupun ya orangnya meninggal tapi ini masih hak dari keluarganya, barangnya jangan diambil gitu. Dan ini yang masih bisa kita lakukan juga di luar sana ya. Kita ketemu orang entah kecelakaan atau apa, ada barangnya yang mungkin si korban ini nggak tahu atau nggak ngeh, namanya lagi kecelakaan, jangan dimanfaatin situasi itu ya. Wah, ini salah satu yang paling epic di narasi nih Kak, pengalaman yang Kak Tasya alamin dari runtutan kejadiannya sampai semua apa ya, hal-hal positif yang banyak bisa diambil sih dari ini. Ini salah satu yang epic, dan teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar gimana yang dialamin sama Kak Tasya dan almarhumah Bibi dan keluarganya ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar gimana pengalaman ini, dan mungkin teman-teman atau tadi kan juga dibilangin komunitas motor atau yang mungkin tahu cerita ini, mungkin juga bisa tulis di kolom komentar buat nambahin apa yang terjadi dari cerita yang diceritain tadi sama Kak Tasya. Dan Kak Tasya, ada Instagram kah atau apa yang mungkin bisa di-share ke teman-teman? Mungkin ada yang mau nanya lebih detail atau gimana? Instagram Banati Kairani. Nah, nanti gue masukin juga di bawah, kalian bisa lihat di situ aja. Kak, sekali lagi terima kasih ya. Udah mau ceritain pengalaman yang satu ini. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Dan buat teman-teman, terima kasih banyak juga yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya dan klik subscribe-nya biar dapat updatean terbaru terus dari Narasi Misteri. Dan kalau kalian suka dengan pengalaman Kak Tasya kali ini, jangan lupa di like dan di share biar kita bisa terus menceritakan pengalaman-pengalaman di luar nalar dari orang-orang di luar sana. Ya udah, kalau gitu gue Randi Mulya pamit, mewakili Kak Tasya pamit, karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,